bagian dari keprihatinan diri saya. Kok bisa ya tokoh-tokoh nasional tidak mau saling berkomunikasi dengan baik. Kan ini tidak bagus, bukan menjadi contoh bagi masyarakat, bukan menjadi contoh bagi rakyatnya. Dan itu semua menjadikan orang-orang yang melihatnya itu tidak menjadi teladan. Pada masa kecil saya, ketika bergaul dengan teman-teman, ada istilah kata jodaan. Nah, apa sih jodaan itu? Itu kata jodaan berkembang di wilayah Jawa ya pada waktu itu, dan mungkin juga Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau di Jawa Barat dan Banten mungkin tidak ada istilah jodaan. Nah, apa sih sebetulnya makna jodaan itu? Jodaan itu bahasa ininya berseteru atau tidak berkomunikasi dengan sesama teman. Ya. Entah sebabnya apa, ketika masa kecil kok banyak sekali teman-teman yang tidak mau berkomunikasi dengan sesama temannya setelah bermain di sore hari. Esok harinya tidak mau berkomunikasi. Ya, apakah ini ada kesalahan dalam berkomunikasi atau ada hal yang menyakitkan? Kami tidak tahu pada waktu itu. Setelah besar, kata jodaan memang hilang. Nah, sekarang ini saya juga melihat ada 3 tokoh nasional yang jelang pemilu presiden hingga saat ini ada yang tidak bisa berkomunikasi ya, satu sama lain. Itu gara-gara mereka mencalonkan masing-masing calonnya. Dan yang satu lagi karena ya mungkin mendukung salah satu calon begitu. Nah, ketiga tokoh nasional ini tidak perlu saya sebutkan, saudara-saudara, para netizen pasti sudah tahu yang saya maksud siapa ketiga tokoh nasional itu yang pada saat ini tidak bisa berbicara. Begitu selesai pemilu ada rencana si X ingin bertemu dengan si Y, atau sebelum pemilu juga sudah ada yang meminta memfasilitasi kepada tokoh yang lain untuk bisa berkomunikasi dengan satu tokoh yang sedang tidak terjadi komunikasi. Nah, kalau ketiga tokoh nasional ini, saya percaya tidak berkomunikasinya pada saat sebelum pemilu, bahkan sampai saat jelang pemutusan siapa yang dinyatakan menang dalam Pilpres melalui sidang Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu sudah cukup lama. Tentu mengganggu tentang mental masing-masing. Ya, karena mereka sudah dewasa ya tidak seperti anak-anak dulu ya. Kalau anak-anak dulu kadang-kadang ya sampai berkelahi secara fisik segala itu. Kalau sekarang hal seperti itu tidak mungkin karena masing-masing kategorinya tokoh nasional gitu. Nah, tapi ketika anak kecil paling lama itu dulu 1 minggu sudah selesai persoalannya. Dia juga damai dengan sendirinya. Tidak ada yang menjadi fasilitator atau yang mendamaikan. Tiba-tiba ya saling bermain kembali tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa sungkan, ya, semuanya mengalir begitu saja. Nah,
sekarang untuk ketiga tokoh nasional ini, nanti setelah dinyatakan oleh MK siapa yang menjadi pemenangnya dalam pemilihan presiden, wakil presiden ini, maka juga diharapkan bisalah saling membuka diri, tidak perlu perantara-perantara. Kalau saat ini kan tampak sekali ada perantara-perantaranya, sehingga ada orang yang dituduh si Y itu menghalangi untuk si X bisa berkomunikasi dengan Y, gitu. Akhirnya ini menjadi semakin runyam sebetulnya. Nah, kalau memang ada niatan baik, saya yakin, saya percaya, dan tahu persis mereka pasti punya nomor telepon masing-masing kok. Kenapa sih kok tidak berani telepon secara langsung kepada dari X kepada Y, atau dari Y kepada X, begitu halnya dengan dari Z kepada X gitu, atau X kepada Z gitu. Ini yang jelas ada hal yang saling menyakitkan. Tidak mungkin itu terjadi. Jangan sampai dah ini terbawa sampai berlarut-larut. Nah, kalau pemilu berlangsung di bulan Februari, sekarang sudah bulan April, sudah 2 bulan berlangsung lebih, ya, ini kan juga tidak baik ya sebetulnya dilihat oleh masyarakat secara umum, oleh rakyat yang tidak begitu mengerti tentang persengketaan apa yang menyebabkannya. Ya. Tapi itu mau tidak mau merupakan bagian dari kehidupan. Jangan sampai tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional yang ketiga orang ini kelak mengalami sakit hati, mengalami luka batin. Ya, luka batin ini tidak mudah loh sebetulnya untuk bisa sembuh dengan sendirinya. Hanya melalui diri sendirilah yang dapat menyembuhkan sebetulnya. Dan dari kedua belah pihak yang saling menutup komunikasi ini, kalau sudah bisa berkomunikasi pasti akan berlangsung dengan baik. Nah, ya kalau memang tidak bisa secara person to person, ya memang harus difasilitasi. Nah, fasilitasnya siapa? Ya fasilitasnya mesti juga seorang tokoh. Apakah tokoh nasional, apakah tokoh agama. Kalau tokoh agama juga harus sekaligus tokoh nasional gitu. Kalau tokoh nasional ya yang berkecimpung di dunia yang sama, misalnya di perpolitikan ya dunia politik. Nggak mungkin difasilitasi oleh orang-orang yang kapasitasnya ada di bawah ketiga tokoh nasional ini. Sebab ketiga tokoh nasional ini boleh dikatakan sama-sama pemimpin. Ya. Ada yang menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin negara, ya, juga pemimpin dari sebuah organisasi politik. Dan kalau terjadi, semuanya bisa dikatakan pemimpin dalam arti pernah menjadi presiden dan akan menjadi presiden. Ini yang menjadi luar biasa. Itu bagian dari keprihatinan diri saya. Kok bisa ya tokoh-tokoh nasional tidak mau saling berkomunikasi dengan baik. Kan ini tidak bagus, bukan menjadi contoh bagi masyarakat, bukan menjadi contoh bagi rakyatnya. Dan itu semua menjadikan orang-orang yang melihatnya itu tidak menjadi teladan akhirnya. Dan ini semua boleh dikatakan tidak mempererat hubungan
Ya, apakah hubungan tali silaturahmi ataukah hubungan kekeluargaan, apakah hubungan untuk kepentingan sebuah negara. Ya, karena terjadi hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, siapapun bisa mendorong ketiga tokoh nasional ini untuk mau berkomunikasi secara damai, karena sebentar lagi tentang pemilu sengketanya sudah selesai diputus oleh MK. Dan siapapun juga harus legowo menerima siapa yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi itu menjadi presiden ataupun harus diulang kembali pemilihan umumnya. Dan rakyat mestinya bisa menuruti apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan organisasi-organisasi yang kemarin ikut menyampaikan tentang sahabat pengadilan itu juga bisa mendorong untuk masyarakat bisa legowo dalam pemilihan presiden ini. Dan semuanya dapat kembali secara normal untuk membangun bersama tentang Indonesia yang baik, yang sejahtera, karena Indonesia adalah kaya raya, kaya di bidang alamnya, juga kaya tentang jumlah manusianya yang sangat luar biasa. Dan mari kita sambut kedamaian Indonesia melalui ketiga tokoh nasional yang sedang saya katakan berseteru, tidak mau berkomunikasi, mungkin pada saatnya akan segera bersahabat kembali untuk memajukan Indonesia. Oke, sampai ketemu pada sesi berikutnya.